Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan melakukan proses pemupukan melalui semprot ya kawan-kawan, dengan beberapa jumlah pupuk, yang mana pupuknya itu sebatas pupuk organik dan pupuk kalsium ya kawan-kawan. Dan air yang saya gunakan itu air bekas kapur bangunan ya kawan-kawan, yang saya gunakan sebelumnya untuk proses pengocoran atau pupuk selingan kocor di tanah ya kawan-kawan. Karena pada proses pemupukan selingan saya biasa terkadang menggunakan kapur bangunan, VOC ataupun pupuk X-Grow untuk proses pemupukan selingannya. Saya melakukan proses pemupukan selingan itu barengan dengan penyiraman ya, karena proses penyiraman cabai saya ini dilakukan proses manual. Jadi ketika tidak ada hujan, saya melakukan proses penyiraman secara manual. Dan pada saat proses penyiraman secara manual, sambil menyiram saya juga memupuk ya kawan-kawan. Jadi kita tidak terlalu sia-sia melakukan proses penyiraman. Namun pupuk yang saya gunakan itu pupuk tunggal-tunggal ya pada saat proses penyiraman, dan dosis saya rendahkan sehingga tidak terlalu berlebihan dalam proses pemberian pupuk atau pemberian nutrisi terhadap tanaman. Nah, untuk proses pemupukan susulannya saya baru melakukan proses pemupukan susulan satu kali untuk sampai saat ini ya kawan-kawan, dengan dosis NPK ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya, itu saya cuma menggunakan 1 kilo 250 gram untuk 4.500 tanaman untuk proses pemupukan susulannya. Untuk proses pemupukan selingan pada kali ini saya menggunakan beberapa pupuk, yaitu kalsium dengan 4 sendok makan atau setara 3 gram per liter air ya kawan-kawan. Kemudian saya menggunakan juga garam 1 sendok makan untuk takaran 16 liter air, dan kemudian saya menggunakan juga pupuk VOC dengan takaran sekitaran 150 sampai 200 ml ya kawan-kawan per 16 liter air, dan pupuk X-Grow, yang mana pupuk X-Grow ini dia tinggi kandungan mikrobanya ya, terutama Trichoderma dan Mycorrhiza trichoderma. Kawan-kawan bisa tahu sendiri ya bahwa Trichoderma itu dia melindungi tanaman dari serangan patogen ya. Kemudian Mycorrhizanya dia itu memperbaiki serapan unsur hara terutama fosfat. Kemudian memperbaiki serapan air juga ya. Jadi pada saat kondisi tanaman kekeringan, jika penggunaan Mycorrhiza itu diaplikasikan ke tanaman, biasanya meski dalam keadaan kering tetap tanaman terbantu serapan airnya oleh Mycorrhiza. Saya gunakan Mycorrhizanya itu sekitaran 30 ml per tangki sprayer. Dan umur cabai saya pada saat ini sekitaran 21 hari setelah tanam, dan memiliki beberapa kendala ya kawan-kawan di proses 0 HST sampai saat ini, karena bibit cabai yang saya gunakan itu kerdil. Kemudian pada saat proses pindah tanam itu masih dalam kategori kurang hujan sehingga kering di lahan ya kawan-kawan. 2 hari kena kekeringan itu banyak tanaman yang mati, dan hampir beberapa kali saya melakukan proses penyulaman tanaman, sehingga untuk mendapatkan tanaman yang tumbuh seragam itu agak susah di lahan ini ya kawan-kawan, karena kita melakukan proses penyulaman sampai hari ini itu masih tetap melakukan proses penyulaman. Dan populasi tanaman saya itu sekitar 4.500 tanaman ya kawan-kawan, dan pola tanamannya itu ada yang pola 2 baris, ada 3 baris, ada 1 baris. Kemudian jarak antar tanaman itu sekitar 40 cm. Tinggi bedengan kawan-kawan ketika ingin melakukan proses budidaya cabai itu sebaiknya ditinggikan bedengannya sampai 40, lebih juga lebih bagus. Dan lebar bedengan yang saya buat ini sekitar 1 meter, antar bedengannya itu sekitar
1 meter pula. Kawan-kawan bisa lihat pada video sebelumnya ya kawan-kawan, tentang proses-proses di mana saya melakukan tahapan demi tahapan sampai saat ini, dan saya akan selalu posting secara kontinu ya kawan-kawan, tahapan demi tahapan apa yang saya perlakukan di lahan saya, di lahan budidaya cabai saya. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.